Kalian ingat nggak waktu kecil dulu, orang tua kita suka kasih kita hadiah kalau ada prestasi tertentu yang kita raih. Misalnya waktu ujian, kita dapat nilai bagus di sekolah, atau saat kita menang lomba tertentu. Sering juga, misalnya kalau kita menginginkan sesuatu, orang tua itu nggak langsung kasih kan. Misalnya kamu mau sepatu atau baju baru. Syaratnya, kamu harus dapat nilai bagus atau rajin belajar dulu. Nah, itu namanya delay gratification. Hai gens, di zaman modern yang semuanya serba cepat dan instan ini, kita jadi sering mendengar istilah instant gratification, atau bahasa Indonesianya gratifikasi instan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi itu artinya pemberian uang atau hadiah kepada pegawai di luar dari gaji yang sudah ditetapkan. Cuman kalau bahasa Inggrisnya gratification itu punya arti lebih luas, yaitu pleasure atau kepuasan. Nah, jadi yang dimaksud instant gratification itu adalah kepuasan instan yang kita dapat dari keinginan kita yang terpenuhi. Dan di zaman sekarang ini, hal itu sangat dimungkinkan. Contohnya nih, kalau kita lapar, tinggal pesan makan online. Mau beli barang, tinggal beli online. Mau nonton film, tinggal buka handphone. Bahkan sekarang mau cari jodoh aja, tinggal online. Memang kalau kita lihat, banyak keuntungan yang bisa kita dapat di zaman yang semua serba cepat, mudah, dan instan ini. Tapi nyatanya, instant gratification ini nggak semua punya dampak baik loh. Ada nilai-nilai yang dikorbankan. Contohnya, kalau kita mau sehat, kita lebih pilih minum obat diet daripada olahraga. Mau makan enak, langsung pesen makan di luar daripada masak sendiri. Mau kaya, lebih pilih judi daripada fokus bekerja. Mau investasi, lebih suka dengar pom-pom saham influencer daripada coba belajar analisa sendiri. Nah, dalam hal keuangan, instant gratification ini lebih berdampak negatif bagi kesehatan finansial kita. Kita lebih memilih untuk memenuhi kepuasan sesaat daripada menunda keinginan untuk tujuan yang lebih besar nanti. FOMO atau fear of missing out itu adalah salah satu bentuk dari instant gratification. Karena kalau kita FOMO, kita jadi takut ketinggalan tren. Kita takut ketinggalan diskon atau takut kehabisan barang. Kita lebih pilih untuk belanja dan menghabiskan uang saat ini daripada menunda dan menabung terlebih dahulu. Praktek KTA dan pinjol yang memungkinkan kita mendapatkan pinjaman uang dengan cara yang sangat mudah juga merupakan contoh instant gratification. Ditambah dengan peran sosial media, kita jadi lebih pilih untuk tampil kaya. Pinjam uang demi mendapatkan barang yang kita inginkan, tanpa memikirkan apa sebenarnya yang kita butuhkan. Oleh karena itu, gens, dalam hal perencanaan keuangan, kamu harus bisa menerapkan yang namanya delay gratification. Ini kebalikan dari instant gratification tadi yang sifatnya instan dan segera. Delay gratification atau sesuai dengan namanya itu bersifat menunda gratifikasi atau kepuasan sesaat demi tujuan yang lebih besar nanti atau kenikmatan yang lebih besar nantinya. Kalau instant gratification fokusnya pemenuhan keinginan saat ini, delay gratification fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan di masa depan. Ada beberapa keuntungan dari delay gratification ini. Yang pertama, kamu jadi punya mental yang lebih kuat, dewasa, dan stabil. Bayangkan, seseorang anak yang sangat dimanja dan selalu mendapat apa yang dia mau saat itu juga. Anak tersebut akan tumbuh menjadi seseorang yang memiliki mental yang lemah dan rapuh karena terbiasa berpikir jangka pendek untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Sementara delay gratification itu mengajarkan kita untuk nggak langsung memenuhi yang kita mau. Membuat kita berpikir, apa hal yang harus dipenuhi saat itu juga, atau ada prioritas lain yang lebih penting. Saya ingin menikmati langsung yang saya mau saat ini juga. Atau saya jadikan itu sebagai motivasi saya untuk bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, dan bersabar sambil berpikir, apakah benar itu yang saya butuhkan. Kedua, tujuan keuangan kamu akan lebih cepat tercapai dan kondisi keuangan kamu juga jadi lebih sehat. Kamu nggak lagi buang-buang uang untuk sesuatu yang nggak perlu. Kamu nggak lagi FOMO, beli nggak pakai mikir, panic buying, atau stress spending. Apapun alasannya, dengan delay gratification, kamu akan lebih bijak dalam membelanjakan uang kamu. Lebih mindful dan lebih sadar akan kebutuhan jangka panjang. Daripada saya beli iPhone 15 sekarang, mendingan saya tabung uangnya supaya bisa ajak jalan-jalan orang tua 3 bulan lagi. Daripada saya beli headset sekarang pakai kartu kredit, mending saya nabung sampai uangnya cukup untuk beli cash. Untuk bisa menerapkan delay gratification di keuangan kamu harus punya yang pertama, tujuan finansial yang jelas. Apakah itu untuk di rumah, dana pendidikan, atau dana pensiun.
Punya tujuan finansial buat kamu jadi lebih fokus ke tujuan finansial kamu. Dan nggak gampang keganggu sama keinginan-keinginan jangka pendek. Yang kedua, punya budget yang jelas. Jadi setiap bulannya kamu tahu uang kamu kepakai untuk apa aja dan berapa banyak yang bisa kamu sisihkan untuk tujuan keuangan kamu. Ketiga, otomasi tabungan dan investasi kamu. Setiap tanggal gajian, coba langsung sisihkan sebagian gaji kamu secara otomatis untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan cara ini, kamu jadi nggak tergoda untuk pakai uangnya buat barang-barang yang nggak perlu. Secara kesimpulan, delayed gratification bukanlah soal pengorbanan. Tapi ini tentang membuat pilihan yang sadar untuk tujuan finansial jangka panjang. Dengan lebih sabar dan disiplin, kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan finansial kita, dan kita justru bisa mendapatkan kepuasan yang lebih besar di masa depan. Yuk kita sama-sama coba untuk terapkan delayed gratification. Kalau kalian punya contoh lain soal delayed gratification ini atau udah terapin, boleh share di kolom komen. Itu aja untuk topik ini. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa di-share buat yang butuh, like dan subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di topik selanjutnya.